Gimana kalau kita bisa, ngintip langsung ke dalam otak manusia dan ngerti banget apa sih yang bikin otak itu sehat atau malah sebaliknya? Nah, itulah yang dilakukan Dr. Daniel Amen. Setelah memindai lebih dari 260.000 otak, dia berhasil menyusun semacam panduan untuk kesehatan otak, dan sekarang kita akan bahas bareng-bareng. Yuk, kita mulai? Anda pasti pernah dengarkan istilah brain rot yang lagi rame di media sosial. Ternyata, nih, kekhawatiran di balik istilah viral itu ada benarnya juga. Dr. Amen nunjukin bukti kalau banyak kebiasaan kita sehari-hari, mulai dari makanan sampai cara kita berpikir, itu benar-benar bisa merusak kesehatan otak kita. Dan ini nih kenapa hal ini penting banget. Seperti kata Dr. Amen, kesehatan fisik otak Anda itu fondasi dari segalanya. Kebahagiaan, kesuksesan, bahkan hubungan Anda dengan orang lain. Jadi kalau otak Anda bermasalah, ya seluruh hidup Anda bisa ikut kena imbasnya. Jadi apa aja sih ancaman-ancaman tersembunyi ini? Yuk kita bedah satu persatu bahaya sehari-hari yang mungkin nggak kita sadari, ternyata diam-diam merusak otak kita. Oke, kita mulai dari sesuatu yang dianggap biasa banget sama banyak orang, alkohol. Menurut Dr. Amen, setelah melihat ribuan hasil pemindaian otak, pesannya tuh jelas banget. Alkohol itu bukan teman otak Anda. Alkohol merusak fungsi dan bikin otak kita menua lebih cepat. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Di kiri, otak yang sehat itu kelihatannya penuh dan aktif. Nah yang di kanan, otak peminum berat, kelihatan lebih mengerut dan kecil. Ini bukan cuma gambar ilustrasi loh, ini gambaran nyata kerusakan yang disebabkan oleh alkohol. Alkohol juga menghancurkan kualitas tidur kita, terutama tidur REM yang penting banget buat pemulihan. Lihat deh datanya. Cuma dengan 2 gelas minuman aja, tidur REM Anda bisa kepotong drastis. Kalau sampai 6 gelas, wah, hampir nggak dapat sama sekali. Artinya, otak kita nggak punya kesempatan buat memperbaiki dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas soal ganja. Ada anggapan umum kalau ganja itu aman dan nggak berbahaya. Tapi Dr. Amen bilang itu kebohongan besar. Sains, termasuk penelitiannya sendiri, menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Dan jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Dan ini bukan cuma opini ya, ini data yang terukur. Studi menunjukkan penggunaan ganja itu menurunkan aliran darah ke seluruh bagian otak. Dalam jangka panjang, ini bisa bikin hipokampus, pusat memori kita, jadi menyusut. Plus, risikonya buat kena cemas dan depresi juga jadi lebih tinggi, apalagi buat pengguna remaja. Ancaman berikutnya, mungkin lagi ada di dapur Anda sekarang. Kita lagi ngomongin gula dan makanan yang cepat banget berubah jadi gula di tubuh kita, kayak roti, pasta, dan kentang. Dampaknya buat resiko penyakit jangka panjang itu luar biasa besar. Coba dia lihat data yang bikin kaget ini. Sebuah studi dari Mayo Clinic menemukan kalau diet tinggi karbohidrat sederhana bisa meningkatkan risiko Alzheimer sampai 400%. Sebaliknya, diet tinggi lemak sehat malah menurunkannya secara drastis. Jadi, pilihan makanan kita itu benar-benar punya konsekuensi seumur hidup. Ternyata, ancaman buat otak kita itu nggak cuma dari apa yang kita konsumsi, tapi juga dari apa yang kita pikirkan. Kita semua pasti kenal deh sama suara negatif di kepala kita. Nah, Dr. Amen menunjukkan kalau pikiran-pikiran ini punya dampak fisik yang nyata ke otak kita. Dia punya istilah keren buat ini, ANTS atau Automatic Negative Thoughts. Pikiran-pikiran ini bukan cuma sekedar perasaan jelek loh. Hasil pemindaian otak menunjukkan kalau ANTS ini secara fisik bisa mengurangi aktivitas di lobus frontal. Itu bagian otak yang ngurusin fokus, motivasi, dan kontrol diri. Oke, setelah dengar semua ancaman tadi mungkin jadi agak cemas ya. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Otak kita itu bisa pulih. Bagian terpenting dari kerjaan Dr. Amen itu justru nunjukin kalau kita punya kekuatan buat melawan balik. Jadi yuk kita bahas strategi praktis buat bangun otak yang lebih sehat. Dan yang luar biasa, solusinya itu nggak melulu harus obat-obatan. Studi menunjukkan beberapa pendekatan alami ini bisa sama efektifnya loh dengan antidepresan, mulai dari rempah kayak saffron, jalan kaki rutin, omega 3, sampai yang paling penting, belajar ngendaliin pikiran negatif kita. Nah, ini dia intinya. Sadar kalau kita nggak harus jadi korban dari pikiran negatif kita sendiri. Kita bisa belajar untuk menantangnya, mempertanyakannya, dan pada akhirnya, ya udah, abaikan saja. Dr. Amen menyarankan proses 5 langkah yang simpel ini. Jadi pas ada pikiran negatif muncul, coba tanya ke diri sendiri. Pikiran ini bener nggak sih? Bener-bener 100% bener? Terus gimana rasanya gara-gara pikiran ini? Dan yang paling penting, gimana kalau hidup tanpa pikiran ini?
Proses ini bisa bantu kita melepaskan diri dari cengkraman pikiran negatif. Semua strategi tadi bagus banget, tapi perubahannya awet itu seringkali datang dari satu kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Dokter Amen merangkum semuanya jadi satu pertanyaan harian yang sangat kuat. Ingat ya, tujuannya itu bukan kesempurnaan dalam semalam, tapi lebih ke membangun kesadaran. Ini tentang mengubah kesehatan otak dari sesuatu yang terasa berat menjadi serangkaian pilihan kecil yang kita buat dengan sadar sepanjang hari. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Coba deh mulai tanyakan pertanyaan ini ke diri sendiri sesering mungkin. Pas mau makan, mau minum, atau bahkan pas lagi ngobrol. Ini baik buat otak gue atau buruk ya? Menjadikan pertanyaan ini kebiasaan adalah langkah pertama dan paling ampuh untuk mengambil alih kendali kesehatan otak Anda.